Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to our English class. Before we start our lesson, I would like to introduce myself. My name is Febriana Wulandani. You can call me Miss Febri or Bu Febri. I am teaching English Lintas Minat for the 10th grade. Now, for the first meeting, I would like to tell you about the rules. The rules that you have to obey as long as lesson. And then, after that, I will tell you about some material that you will learn during this semester and the second semester. Now, check it out. Before I explain you what are the rules and what are materials that you will learn during this semester and the second semester, I would like to tell you about what are the differences between English Lintas Minat and English Wajib. So, untuk kelas 10 ada dua bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggris wajib dan bahasa Inggris lintas minat. Lalu, apa sih bedanya? Bahasa Inggris wajib adalah bahasa Inggris yang materinya adalah materi-materi umum yang terdapat dalam kurikulum 13 edisi revisi, yaitu materi-materi yang akan kalian pelajari juga nanti di kelas 12 dan kelas 11. Jadi, materi-materi ini sifatnya berkontinu ya, atau sifatnya berlanjut nanti sampai kelas 11 dan sampai kelas 12. Biasanya materi bahasa Inggris wajib ini ada juga dalam materi untuk USBN dan juga untuk UN. Nah, lalu untuk bahasa Inggris minat apa materinya? Apakah sama? Oh no, they are not same. Nah, materi kelas 10 ini untuk bahasa Inggris minat adalah materi-materi yang bersifat grammatically. Have you ever heard about grammar or tenses? Ya, untuk materi bahasa Inggris minat ini adalah materi-materi yang bersifat grammatically atau grammar. Nah, you don't have to be afraid about that because English is easy, okay? Okay guys, we are continue to the next slide. The second slide is about rules atau kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran ini adalah aturan-aturan yang harus kalian taati selama home learning ataupun pembelajaran jarak jauh pelajaran bahasa Inggris ini ya. Yang pertama ada absensi. Absen ini kalian harus isi maksimal 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi, apabila kalian mengisi absensi saat pembelajaran atau saat materi sedang berlangsung, maka saya anggap kalian tidak hadir dalam pertemuan ini ya. Yang kedua, yaitu bersikap sopan dan santun. Saya berharap bahwa kalian dapat tetap bersikap sopan maupun santun selama pembelajaran virtual ini. Apabila saat pembelajaran kalian tidak mengerti ataupun tidak mengetahui materi, kalian dapat bertanya pada saya melalui komen kelas di Google Classroom ataupun dapat personal chat ke saya via WhatsApp. Yang ketiga, mengerjakan tugas secara aktif dan mandiri. Selama pembelajaran virtual ini, ketika nanti ada tugas, saya meminta kalian untuk mengerjakan tugas secara aktif dan mandiri. Tentu saja, yang dimaksud mandiri di sini adalah mengerjakan tugas secara masing-masing ya. Jadi, nanti apabila saat pengumpulan tugas, saya melihat ada tugas yang sama atau memiliki kemiripan, maka saya akan segera tindak lanjuti. Karena itu melanggar dan bersifat plagiarisme. Yang keempat,
wajib mengerjakan tugas. Jadi ketika ada tugas yang harus kalian kerjakan, maka kalian harus wajib mengerjakan tugas karena nilai tugas ini masuk ke dalam nilai tugas kalian. Oke, next, ulangan harian. Jadi ulangan harian atau daily test. Ketika selesai subbab materi yang telah saya jelaskan, maka akan ada pengambilan nilai untuk ulangan harian atau daily test. Jadi daily test ini nanti akan masuk ke dalam kolom nilai ulangan harian. Jadi apabila kalian tidak mengerjakan, maka kalian tidak mendapatkan nilai untuk ulangan harian. Dan yang terakhir yaitu diperbolehkan menggunakan aplikasi translator untuk menerjemahkan kosakata. Jika dalam pembelajaran kalian kesulitan untuk mengartikan sebuah kata atau menerjemahkan kosakata atau vocabulary, kalian dapat menggunakan aplikasi baik di handphone maupun Google Translate untuk menerjemahkan kosakata. Dengan catatan kalian menerjemahkan kosakata, bukan menerjemahkan sebuah kalimat ataupun paragraf. Oke? Do you understand so far? Thank you. Oke guys, last but not least, di slide terakhir kalian bisa lihat mind map materi pembelajaran bahasa Inggris lintas minat untuk 2 semester. Di bagian sisi kiri kalian ada 4 poin atau 4 materi pembelajaran yang akan kalian pelajari di semester 1, yaitu should or shouldn't, giving advice, will with simple continuous and a perfect tense, dan correlative conjunction. Di bagian sisi kanan kalian, yaitu ada 4 poin materi yang akan kalian pelajari di semester 2, yaitu recount text, to or enough, past tense, dan song. Nah, saya akan menjelaskan atau menggambarkan sedikit tentang materi-materi yang akan kalian pelajari. Yang pertama yaitu should or shouldn't. Have you ever heard about or have you ever seen about should or shouldn't in a sentence maybe? Yeah. Do you know what is the meaning of should? Ya, should itu artinya adalah seharusnya, and should not is tidak seharusnya. Seharusnya dan tidak seharusnya. Jadi, di materi pertama ini kalian akan mempelajari bagaimana penggunaan should dan penggunaan shouldn't. Next, giving advice. Do you know what is the meaning of giving advice? Giving advice yaitu memberi nasihat. Jadi, di materi ini kalian akan mempelajari bagaimana ungkapan-ungkapan memberikan nasihat atau memberikan saran dalam bahasa Inggris. Jadi, di materi ini kalian akan belajar ungkapan-ungkapan atau expressions. You will learn about the expression. Next, will with simple, continuous, and a perfect tense. Wow, welcome back grammar. Will dengan menggunakan simple continuous. Jadi bagaimana penggunaan will dalam simple continuous dan perfect tense. Next, correlative conjunction. Correlative conjunction. Correlative means korelasi dan conjunction adalah kata hubung. Jadi kata hubung yang saling berkolerasi. Apa aja sih kata hubungnya? Next. Di semester kedua, kalian akan mempelajari tentang recount text. So, I believe that you have learned about recount text on the middle school, right? Now, next, to or enough. Kalian akan mempelajari tentang bagaimana penggunaan to dan bagaimana penggunaan enough dalam sebuah kalimat. Dan materi berikutnya yaitu past tense. Tentu kalian sudah pernah belajar tentang bagaimana menggunakan past tense dalam sebuah kalimat. Dan yang terakhir yaitu song. Apa sih song itu? Materi song ini adalah materi tentang bagaimana
menangkap makna dari sebuah lagu. Oke? Sudah ada gambaran kan? Okay, that's all for today. I'm sorry for many mistakes that I have made. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.